Kita lagi ada di Kapuk, tepatnya, tapi di sini ada Plaza Indomobil yang semua mereknya lengkap dan kita mau ngelihat dealer Land Rover karena ada Defender yang nggak biasa ya? Nggak biasa, Defendernya unik, agak lain nih. Yoi. Nah, ini adalah mobil yang mau gue bahas, Land Rover Defender 130, alias versi yang lebih panjang dari biasanya. Dan ini harganya lumayan menakjubkan, tapi tidak lebih mahal daripada yang satu ini. Karena yang ini, walaupun dia lebih pendek, 90, tapi harganya jauh dibanding 130. Jauh banget, teman-teman. Apa aja istimewanya di dua mobil ini? Terus, apa sih yang bikin ini 130 istimewa? Apa yang bikin 90 ini istimewa? Tonton terus video ini. Gue akan bahas 130. Gue akan bahas D90. Selamat datang di Autofan Indonesia. Selamat menonton. Oke, mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu ngeh dengan Defender generasi ini, merasa mirip-mirip aja sama yang banyak berkeliaran di jalan sekarang, yaitu versi 110. Tapi ini adalah versi 130, dia versi lebih panjang, walaupun wheelbase-nya memang sama dengan si 110 ini. Tapi teman-teman lihat di sini overhang-nya jauh lebih panjang ke belakang, sehingga dimensinya itu total sampai 5,3 meteran. Terus nggak cuma itu, 130 ini juga edisi yang cukup spesial juga, karena ini ada versi outbound, yang lebih siap tempur untuk camping dan lebih sangar lagi teman-teman. Perbedaannya bisa kita lihat di sini nih, ini ketutup cover gitu, jadi seakan-akan ini seperti panel fan gitu ya, di belakang ketutup, walaupun di dalamnya sebetulnya adalah kaca gitu loh. Jadi bisa jadi ini bisa dibuka tutup karena di dalamnya kaca tadi. Terus yang kedua, kita juga bisa lihat di sini ada side mounted carrier gini, ada tambahan storage di luar, mungkin buat bawa-bawa barang yang kotor atau mungkin bawa sesuatu yang berbau, itu bisa ditaruh di sini, bekas-bekas camping lah kita tahu. Terus juga kita lanjutin lagi di sini, peleknya dia pakai pelek 20 inch dengan warna hitam glossy, dan ada color option yang warnanya hitam doff gini teman-teman. Dan nggak cuma itu, kita lihat lagi ke samping. Di sebelah sini juga ada foldable ladder. Dia bisa dibuka gitu ke sini dan memudahkan kita untuk naruh-naruh barang di roof rack-nya. Atau mungkin suatu saat mau dimodifikasi untuk pasang tenda di atas, ini juga memudahkan kita untuk naik ke atas. Ini gila ya, sangar banget ya, keren ya, lebih panjang, proporsinya lebih enak. Mungkin teman-teman bisa lihat, lebih suka ini atau yang 110. Kalau gue sih ngelihat proporsi 130 ini keren banget. Kita lihat ke dalam kali ya. Nah, ini kalau kita buka, otomatis footpack-nya langsung keluar secara otomatis. Jadi walaupun kalian off-road, kalian bisa centil-centil princess, nggak usah ribet naik-naiknya. Kita lihat ya. Nah, ini nuansa di dalam itu teman-teman. Memang pada dasarnya dia dibuat untuk kesannya adalah rugged dengan material-material yang cukup kuat, durable gitu ya teman-teman. Kayak di sini walaupun dia empuk gitu ya si bahan-bahannya, tapi kerasa dia tuh bukan yang lenyek-lenyek gampang rusak gitu loh kayaknya teman-teman. Jadi cukup kuat lah gitu bahan-bahannya, walaupun diinterpretasikan dengan bungkusan-bungkusan mewah gitu. Semua materialnya juga masih tetap kerasa mewah, walaupun pada dasarnya adalah mobil yang durable gitu. Terus ini nuansanya teman-teman bisa lihat sendiri, rugged banget, mobil off-road banget, mobil overland gitu ya, bener-bener 4x4 nuansanya. Terus sebelah kiri sini juga lucunya nih, ada tulisan Defender di sebelah sini. Terus di sini ada pegangan juga nih, mungkin untuk passenger yang agak butuh pegangan ketika lagi bermanuver, ini di sini juga kita bisa megang. Terus banyak storage juga tentunya yang serba besar teman-teman, kayak slot di sebelah sini besar, cup holdernya besar, bahkan konsol tengahnya juga ini cukup besar, yang juga bisa menjadi armrest nih. Walaupun tapi emang storage di dalam ini nggak sebesar itu teman-teman ternyata ketika dibuka. Jadi kalau tutupnya kelihatan gede gini, tes pas dibuka ternyata tidak sebesar itu. Walaupun ini bisa berfungsi sebagai chiller juga nih. Terus ada wireless charger juga anyway. Selain visualnya tadi, gue juga mau cerita soal rasa duduk dan posisi duduknya serta setelan setirnya. Jadi defaultnya mobil ini tuh punya setelan yang cukup commanding. Jelas karena ini sebuah 4x4 SUV, kita tuh ngelihat ke depan tuh berasa tingginya. Dan joknya sendiri itu bisa diatur secara elektrik dengan 12 arah, bukan 8 lagi. Karena dia ketambahan sama si lumbar supportnya teman-teman. Jadi ada 4 arah lumbar nih yang bisa kita atur, yang artinya total ada 12 arah. Kemudian setelan setirnya juga ada tilt steering.
tentunya, serta teleskopik yang cukup panjang. Jadi posisi nyetirnya tuh bisa sangat ideal digabungin sama electric seat 12 arah plus teleskopik steering dan tilt steering yang cukup variatif. Jadi enak banget ini duduk di sini tuh, nggak kayak bawa Jeep yang Jeep tua ya gitu, nggak kayak bawa Jeep tua. Tentunya ini kerasa banget modernnya walaupun tetap commanding. Cuman yang berbeda dengan Land Rover Defender zaman dulu nih, yang sampai generasi Defender yang kemarin ya, yang masih kotak-kotak, kita tuh nggak bisa sekeren itu duduk di sini. Kalau di Defender yang kotak-kotak, weh, duduknya gagah. Kita di sini tuh agak turun kan, jendelanya tuh agak ke bawah, jadi kita kalau gini tuh, begini. Tapi kalau di sini agak konyol aja gitu, tenggelam. Oh, baunya mau kemana? Gitu. Terus kita mulai lihat fiturnya. Yang kelihatan dulu nih di sini, panoramic sunroofnya besar banget sampai belakang. Bahkan di row ketiga itu ada kaca di atap juga yang bikin si nuansa di dalam nih lebih cerah lah gitu. Terus kita lihat lagi di sini, kokpitnya udah full digital tentunya, dan si instrumentasinya tuh secara visual nunjukin banget bahwa ini mobil adventure gitu, dari numerasi angka-angkanya kayak gitu-gitu tuh, nuansanya tuh walaupun dia full digital tapi kerasa banget ini mobil buat overland gitu ya, mobil yang gagah gitu. Terus kita lihat juga di sini ada head unitnya yang lumayan lah, ukurannya memang tidak sebesar mobil-mobil sekarang, apalagi mobil-mobil Cina yang listrik itu kan besar-besar, tapi ini cukup banget dan punya visual yang gambarnya enak juga dilihat. Terus kita lihat lagi di sini ada AC dual zone di sebelah sini, kiri kanan buat kita dan passenger. Dan tentunya di belakang juga anyway ada satu zona lagi. Jadi total di sini untuk mengatur suhunya triple zone ya teman-teman. Jadi bisa sangat individual gitu loh untuk pengaturannya. Terus menariknya di sini banyak tombol ya, kita lihat ya. Tapi yang paling menarik adalah ini nih, air suspension. Nah, kalau kita pencet ini, mobilnya bakal turun seturun-turunnya dan kelihatan agak slick gitu. Terus kalau kita naikin ke sini juga mobilnya bisa sejangkung ini teman-teman. Dan presentasinya tuh ketika mobilnya bener-bener style paling tinggi, beda banget teman-teman. Keren banget ini proporsinya, panjang, besar, tinggi. Kita lanjut. Oh ya, nah ini tuasnya di Defender generasi ini tuh tentunya udah nggak pakai tuas-tuas 4x4 yang tambahan-tambahan lagi ya. Jadi dia simple aja, dia pakai transmisi otomatis di sebelah sini. Kita tinggal pindah-pindahin di sebelah sini. Sementara untuk mengatur 4x4-nya kita bisa langsung atur dari display sini. Dari mulai kita bisa lihat ada locker nih di sini. Udah gitu juga bisa kita atur modenya. Kita mau mode gravel, grass, snow, mud, atau mau di sand, rock crawl juga di medan-medan tertentu yang benar-benar berat kita juga bisa pilih itu. Terus kita juga bisa lihat weight sensingnya. Jadi seberapa jauh dia bisa menyelam, dan di situ juga akan ada sensornya lagi nanti ketika misalnya sudah di titik maksimum, dia akan memperingatkan kita untuk tidak melanjutkan masuk ke genangan air itu. Dan di titik tertinggi ini kalau misalnya kita lihat maksimal ada di 0,9 meter alias 90 cm untuk nebas genangan air. Terus kita di sini juga bisa lihat 360 kamera yang cukup canggih, 3D. Kita bisa atur-atur nih sudut pandangnya dari mana, dan cukup detail serta punya visual yang bener-bener bagus gitu teman-teman, kelihatan gitu. Dan ada mode off-road juga, di mana sudut-sudut yang blind spot itu lebih dilihatin lagi, lebih diekspos dari kameranya gitu, sehingga kita memudahkan kita ketika lagi masuk medan yang agak belusukan gitu. Tentunya udah ada juga koneksi Android Auto, Apple CarPlay yang translasi suaranya teman-teman sekeliling ini pakai Meridian Sound yang itu adalah speaker high-end banget serta suaranya pol-polan. Selain fitur-fitur tadi juga dia udah dilengkapi oleh ADAS, walaupun memang ADAS-nya jangan expect seperti mobil-mobil Jepang atau mobil-mobil Cina zaman sekarang yang ada adaptive cruise control dan kawan-kawan. Dia cukup sederhana, ada lane assist, ada juga automatic brake assist, jadi memang kemampuannya lebih ke yang fundamental aja teman-teman, dan beberapa assist lainnya serta warning-warning lainnya. Tapi kayaknya buat pemilik-pemilik Defender hal itu nggak terlalu jadi concern juga ya teman-teman ya. Toh mobilnya juga kayaknya udah melebihi ekspektasi, ya nggak sih? Jadi intinya di mobil ini udah bener-bener all-rounder lah, lengkap banget dari mulai comfort, mewah, dan dia juga cukup tangguh untuk dibawa kemana aja, jelas karena ini adalah Defender. Kita lihat ke belakang kali ya teman-teman. Oke, ini di belakangnya, ini pijakannya enak banget, dari ada foot pack, ada handle lagi di sebelah sini, dan nutupnya tuh padat. Duduk di belakang ini juga besar rasanya. Headroomnya tuh nggak bisa dibilang kecil, ini benar-benar besar buat gue tingginya yang 170 cm. Sisanya masih banyak banget walaupun dia punya panoramic sunroof. Udah gitu ini bangkunya masih bisa direbahin. Walaupun nggak banyak ya, ini nggak bisa di-recline sebanyak itu. Tapi ini nyaman banget duduknya, joknya suportif. Rasanya juga kulit-kulitnya tuh cukup mewah. Jendelanya
kelihatan besar gitu dari sini, enak gitu, nggak terlalu pendek dari bahu. Ini cukup, bahu kita masih lebih tinggi daripada ujung bawah jendelanya, sehingga kita bisa ngelihat keluar tuh lebih enak dan cukup dimanjakan juga karena di belakang ada AC. Nih di sini ada AC yang gue bilang tadi triple zone. Di sini bisa ngatur sendiri suhunya, walaupun dia nggak kiri kanan ya, tapi udah cukup banget. Terus ada chargeran di sini nih, ada soket-soket dan legroomnya besar banget, enak sih duduk di sini. Oh, ini ada kisi AC juga nih di sebelah sini nih, jadi nggak cuma di situ, tapi di sini juga ada. Walaupun kelihatan padat, tapi ini kita bukanya ringan banget karena pakai tombol elektris. Tombol ya teman-teman, bukan bagasi elektris, tapi tombol elektris. Terus kita buka ke sini. Nah, inilah perbedaan dari 130 yang biasa sama 130 outbound. Jadi nggak ada jok di baris ketiganya. Dia full dibikin untuk kargo semuanya, dan floor mat-nya juga ini bener-bener tebel, heavy duty gitu. Kalau misalnya kita mau naro-naro barang agak berat dan segala macam tuh kayaknya kuat banget karena tebel ini bahan karpet karetnya. Dan ruang kargonya besar banget teman-teman, ini bisa lihat sendiri, luas banget ke dalam. Udah gitu kita masih dapat AC juga, lucunya di sini. Jadi mungkin kalau mau bawa binatang pakai cargo net di sini dia masih tetap bisa adem di sini. Terus kita ulik lagi ya, kita buka. Ada apa di dalamnya? Oh, ini ada dongkrak. Ada repair kit lah semacam itu. Dan anyway ini bahannya teman-teman, selain di sini yang durable banget, emang buat heavy duty, buat naro-naro barang yang mungkin berat atau kegesek-gesek bisa lebih aman. Dia ditutup lagi pakai floor mat yang tebal, jadi beneran aman banget gitu ya waktu kita overland dan bawa-bawa barang yang emang makan cargo space serta agak kecenderungan bergesek-gesek sama bawahnya gitu. Dan ada lagi yang lucu, ketika kita overland pasti kita sering ngangkut barang dari bawah ke atas dan itu bisa jadi menyulitkan kita. Makanya di sini juga langsung ada setelan airsusnya, ada tombol untuk nyetel airsusnya untuk nurunin si bagian belakang ini. Jadi kita lebih mudah untuk naik, walaupun tetap masih tinggi ya teman-teman. Tapi kita lebih mudah lagi untuk masukin kargo dari belakang karena tinggal pencet dari sini nih. Kita lanjut lihat engine-nya. Nih memudahkan kita ya karena udah pakai shock, jadi bukanya ringan banit. Defender Outbound ini pakai mesin 6 silinder bensin turbocharged dan punya tenaga sekitar 400 PS serta torsinya 550 Nm. Itu angka yang cukup besar, tapi yang lebih menarik lagi adalah klaim-klaimnya. Oke, kita belum ngetes, tapi tentu klaim juga berdasar dan si angka-angkanya itu menarik. Satu, akselerasinya sendiri, akselerasi 0-100 dia diklaim 6,6 detik, yang mana itu lumayan cepet banget untuk sebuah mobil yang bongsornya seperti ini. Yang kedua, konsumsi bahan bakarnya. Dia punya klaim juga di angka sekitar 10 km per liter, itu 9,6 per 100 km. Jadi apa iya bisa? Tapi kalau klaimnya bisa segitu ya hebat juga ya, mobil sebesar ini tenaganya dan konsumsi bahan bakarnya masih bisa di angka itu. Dan membuat mobil ini akhirnya dari yang gue sebutin tadi speknya di dalam sampai ke engine-nya ini bikin akhirnya ya wajar juga kali ya harganya tembus di 4 miliar off the road, yang mana on the road-nya bisa 4,8 miliar. Tapi anyway ini bukan Defender paling mahal di deal Land Rover ini ya. Karena yang ini nih, walaupun dia lebih pendek, tapi harganya ini sampai 6,3 miliar dan itu off the road. Ketika udah on the road mungkin bisa sekitar 7 miliaran gitu. Lebih pendek tapi lebih mahal. Tapi ini nih yang bikin dia harganya lebih tinggi. Nah, 5 liter V8 supercharged. Jadi lebih powerful lagi dengan bodi yang lebih compact. Tenaganya itu sampai 525 PS, torsinya sekitar 600-an Nm. Itu mantep banget sih. Dan klaim-klaimnya, akselerasi dia juga lebih ngacir lagi, apalagi bodinya lebih compact, dimensi lebih kecil gitu. Walaupun bobotnya tetap 2,5 ton ya, kurang lebih. Tapi ya ini, klaimnya akselerasi 0 ke 100 bisa 5,2 detik. 5,2 detik itu klaimnya sama kurang lebih sama kayak Mercedes GLA 35 AMG gitu. Jadi gesit-gesitnya tuh bisa sampai secepat itu gitu untuk mobil yang sebesar ini juga. Dan si Defender 90 itu sendiri ya memang dibanding 130, 110 gitu, posturnya rasanya tuh lebih kelihatan lucu-lucu gitu, chubby, lebar, tinggi gitu, tapi pendek gitu si wheelbase-nya. Dan kalau kita lihat dari shape eksteriornya gitu ya, menurut gue pribadi ini paling mencirikan ciri khas dari sebuah Defender yang klasik gitu. Jadi dari roof panel ya,
seperti jendela di sini nih, apa kaca yang di atas ini, udah gitu. Apa garis jendela yang full kelihatan seamless dari pintu ke belakang tuh full glass gitu kelihatannya, itu rasanya memberikan nuansa dari si Defender Classic itu sendiri. Dan kalau kita lihat di V8 ini, yang contoh ada di dealer ini tuh dia speknya itu pakai pelek 22 inci yang besar banget, udah gitu. Kita bisa lihat ada badge-badge V8 juga di sebelah side moldingnya. Terus kalau kita lihat ke belakang, garis-garis lampunya tuh bening gitu, bukan lampu yang garisnya merah. Dan ini knalpotnya ada 4 buangan 2 kiri kanan, dan ini bukan hiasan gitu, ini knalpot beneran. Dan untuk ciri lain sebenarnya nggak begitu nunjukin kalau dia ini sebuah model V8 yang powerful gitu. Jadi kelihatan tetap humble lah kelihatannya, walaupun nggak humble lah, mobil kayak gini nggak humble gitu kelihatannya. Cuman nggak terlalu koar-koar, ini mobil yang powerful gitu. Tetap kelihatannya fungsional sebagai sebuah off-roader gitu. Dan kalau kita lihat ciri lain dari V8 ini, kalau kita buka pintu, ada di seal pintu tuh ada ininya nih, ada grafir V8-nya gitu, bahwa ini adalah sebuah Defender 90 V8. Dan kalau kita masuk ke dalam kabinnya, sebenarnya si nuansanya, si tema-tema klasiknya itu ya sama dengan 130, 110. Dia punya gaya-gaya yang ya ini kayak di atasnya tuh, kalau kita ingat Defender lama itu jadi storage gitu yang kopong tengahnya, terus atasnya dashboard minimalis lah gitu. Nuansanya sama, minimalis. Cuman mungkin ada beberapa pemilihan dari materialnya dan fitur-fiturnya yang bikin dia harganya lebih mahal, tapi ini juga jadi dibikin lebih beda lah gitu. Kayak misalnya material si bangkunya, dia lebih berasa kayak suede tebel. Kalau tadi kan kayak fabric juga gitu, cuman kalau ini berasanya lebih kayak suede gitu, kerasa lebih tebel-tebel gitu si suede-nya. Udah gitu di bagian setirnya dia terbungkus sama suede juga, yang ini enak sih, berbulu gitu, terus jadi keset gitu rasanya. Meski kalau kayaknya kalau udah lama bisa jadi botak juga nih si bungkusan setirnya. Udah gitu pengaturannya, kalau tadi manual si 130, yang si 90 V8 ini dia udah elektrik nih teman-teman, pengaturan tilt teleskopiknya. Terus di sini juga ada pedal shifter. Ketika kita mau ganti gigi sendiri gitu, ini ada nih pedal shift. Dan untuk pengaturan bangkunya ya ini, dia elektrik, maju mundur, reclining ya kurang lebih sama seperti di 130. Terus dari sisi fitur, kita lihat di sini ada heads up display yang mencari instrumentasi ke windshield, dan fitur-fitur lainnya, fitur-fitur off-roadnya kayak terrain response-nya itu udah lengkap juga. Udah gitu kamera 360 juga ada, Android Auto, Apple CarPlay ada juga. Kurang lebih sebenarnya fiturnya sama. Meski kalau kita lihat nih dari layar ini, si Defender 90 V8 ini dia punya di-vlog belakang teman-teman. Tadi kalau gue lihat si 130 dia tuh kan lockersnya tuh cuma di transfer case tengah nih. Kalau ini di-vlog belakang, jadi mungkin ya bermanfaat juga buat off-road atau mungkin di sisi on-road juga kali ya. Sayang kita belum bisa coba yang ini gitu. Cuman ya itu akhirnya fitur-fiturnya kurang lebih sama gitu. Sisi-sisi ruggednya ada dari material vinil yang kerasanya mudah dibersihkan gitu. Terus kayak lantai bawahnya tetap nggak ada karpet dasar, jadi langsung ke lantai yang mungkin kalau kita mau cuci gampang gitu. Lihat temanya bordes gitu, dan ini kayaknya disikat ya udah aja gitu, cuek mau disikat pun. Dan yang lainnya ya kurang lebih fitur-fitur lainnya sebenarnya mirip sih. Dan berhubung ini Defender 90, kita coba duduk di belakang kali ya, kayaknya menarik nih soal di belakang berasanya panorama gitu view-nya. Untuk akses masuk ke belakangnya caranya gini nih. Jadi tinggal ditarik itu, tuas di sini, majuin. Terus kita udah bisa duduk ke bagian belakang. Aduh. Jadi untuk duduk belakang ini rasanya menarik ya, karena si jendelanya itu dia memanjang banget sampai belakang. Jadi visualnya tuh luas gitu ke samping. Apalagi ini juga kita bisa kelihatan nih jendela di atapnya gitu, itu juga kelihatan gitu memanjang sampai belakang. Terus di sini ada pegangan dan posisi duduknya begini nih. Oke lah, dia lebarnya sih berasa lebar banget, cuman buat headroomnya tinggi-tinggi 170 mepet sih. Ya rambut gua mentok iya, tapi kerasa juga si tingginya itu nggak begitu leluasa gitu belakang. Cuman duduk di belakang berasa step di atas gitu, jadi si lantainya kayak berasa lebih tinggi. Padahal mungkin kayak di Land Rover Discovery kali ya. Dan kalau kita lihat pun lantai depan sama lantai belakang tuh tingginya juga beda sih. Jadi ini berasa naik stage gitu. Terus visualnya juga akhirnya leluasa gitu di belakang. Ini enak sih. Belakang juga punya climate control sendiri, automatic climate control.
Jadi mungkin ini AC-nya trizone ya, depan 2, belakang 1 gitu. Ada arah semburannya juga, sampai kaki pun ada nih, dari depan sampai kaki gitu. Ada soket buat charging USB Type A. Terus di tengah ada armrest yang lengkap dengan cup holder juga buat storage. Di kanan ada storage lagi, kecil sebelah sini nih. Di bawah dia ada cup holder lagi nih kelihatannya. Mungkin bottle holder kali ya sebutannya. Kalau ekspektasinya ini 6 miliar itu mewah-mewah, mewahnya ini agak lain sih. Mewahnya lebih ke fungsi-fungsi yang rugged, kokoh gitu si material-materialnya. Dan kalau kita lihat bagasi ya, karena ini 90s, bagasinya tentu nggak sebesar 110 atau 130 ya, kurang lebih segini bagasinya. Ketika bangku belakang keangkat semua, sama kesan-kesan ruggednya tuh ada gitu. Ini plastik-plastik yang garis-garis itu garis-garis bordes gitu. Ada juga pengaturan untuk loading air suspensionnya, jadi ketika misalnya dirasa terlalu tinggi, ini bisa diturunin teman-teman. Terus untuk ini bukan storage, jadi ini untuk nyimpan tempat dongkrak. Di sebelah kanan ada colokan rumah. Jadi mungkin kalau buat camping-camping, buat road trip, terus kayak pengen makan di pinggir jalan atau bermalam gitu nih, mungkin kepake kali ya. Kalau perlu angkut barang lebih banyak, ini bisa sih sebenarnya dilipat lagi. Jadi model pelipatan 40, 20, 40. Ini nggak rata karena bagian depannya nggak ini ya, kehalang sama jok depan. Jadi setelah dihitung-hitung, 2 mobil ini kalau digabungin, dapat tuh rumah di Cipete agak gedean. Belasan miliar soalnya belasan kan? miliar, dan pasti enak rumahnya. Enak pasti. Pun kalau satu ini doang, dapat rumah yang agak kecilan tapi masih enak. Masih enak daerahnya. Pasti dekat sama akses MRT. Tinggal pilih aja, mau 90 atau rumah yang agak gedean gitu di daerah tengah. Gitu aja. Nah, tapi kalau teman-teman sendiri dari Land Rover 2 ini yang kita preview nih, senang yang mana sih? 130 yang panjang, yang adventure, atau 90 yang lebih mungkin kerasanya lebih kota, betul, tapi powerful. Boleh komen di bawah. Atau mungkin 110 yang lain. Kalau teman-teman suka Land Rover atau Range Rover yang mana, boleh komen di bawah gitu. Pokoknya semua Land Rover mah udah pasti bikin begini turunnya, ya nggak? Thank you udah nonton Autofan Indonesia. Kalau mau nonton motor bisa ke Motovan Indonesia dan website kita di www.autofan.co.id. Helmi Afriandi pamit. Saya Ahmad Karim pamit. Ciao. Jajan dulu.